Ada 9 golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa atau tidak diwajibkan berpuasa. Sebenarnya dalam hadis itu yang tidak diwajibkan berpuasa itu hanya 2. Yang pertama orang sakit, yang kedua dalam perjalanan. Cuma para ulama dan para sahabat mengkiaskan orang sakit itu seperti ini. Yang pertama yang tidak wajib puasa dan diperbolehkan untuk berbuka adalah anak kecil yang belum balik tentunya. Itu anak kecil boleh tidak puasa. Belum balik itu Tadi. yang tadi itu 9 tahun laki-laki atau perempuan 9 tahun. Yang belum haid, perempuan laki-laki yang belum keluar air mani. Itu yang pertama. Jadi anak yang belum balik boleh tidak berpuasa. Yang kedua yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa, Pak. Silakan bebas. Tadi kan batal. Ya. Yang ketiga orang sakit. Dengan catatan apabila dia berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Dan itu sudah berdasarkan rekomendasi dari dokter. Saya sakit naon? Sakit perut atau sakit itu memponis diri sendiri agar supaya boleh batal, itu tidak boleh, tidak bisa. Atau sakit berdasarkan pengalaman sendiri. Misalnya saya kalau berpuasa sampai maghrib kepala saya muter dan langsung pingsan. Besoknya lagi setiap berpuasa seperti itu, maka itu boleh berbuka. Itunya. Kayak boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, orang tua yang sudah lemah. Orang tua yang sudah lemah fisiknya, umur 70, 80 dan seterusnya, dia memang benar-benar tidak kuat untuk puasa. Itu tidak diwajibkan. Jangan dipaksa. Aki acil umur 100 tahun ki main puasa we. Atau mah aki hayang dahar gitu dibere da bulan puasa cenah ki ya, tidak seperti itu. Jadi ada orang tua yang sudah sepuh itu tidak diwajibkan. Iya, cenderung jadi aki-aki. Hayang menang merdekanya. Kemudian yang tidak diwajibkan itu tadi 4 ya. Yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh hamil, yang kedelapan menyusui. Haid, nifas, melahirkan, hamil dan menyusui. Kenapa seperti itu? Orang haid haram. Terus kemudian orang nifas sama. Hamil dan menyusui, kenapa diperbolehkan tidak berpuasa? Karena dikhawatirkan membahayakan buat dirinya dan bayinya. Itu. Menyusui 2. Kemudian yang diperbolehkan tidak berpuasa yang keenam, teman laki-laki. 6. Enggak ada. 9 ya? 9. Yang boleh tidak berpuasa yang ke-9 adalah seseorang yang bepergian lebih dari 84 km dan dia berangkat sebelum subuh. Acil dari Sumedang berangkat malam mau ke sini. 10 Berarti sebelum subuh. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi harus dibayar. Nah, itu boleh. Tapi kalau berangkat jam 5 atau jam 6 setelah subuh, maka itu wajib puasa. Cuma ada keringanan bila mana dia berangkat
melebihi 84 kilo boleh berbuka karena kondisi capek dan lain sebagainya. Terus ke Bandung. Nana madukun. Lu ke Bandung heula. Beri. Ini yang boleh berpuasa nomor 3 mengenai orang sakit. Orang sakit dia tidak usah dikodok kalau setelah selesai bulan puasa menurut dokter ini tidak akan sembuh dan memang dia tidak akan sembuh menurut kondisi fisiknya, maka itu tidak diwajibkan kodok, hanya wajib fidyah. Fidyah itu berapa takarannya? Fidyah itu harus mengeluarkan itu 1 mud. 1 mud itu artinya 6 sampai 7 on beras. Jadi kalau 1 bulan berarti tinggal kalikan 6, atau 7 on per hari kali 30 hari. Dan untuk fidyah puasa beda dengan hak yang diberikan. Kalau zakat ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil wal ghorimin wal amilin fi sabilillah ibnu sabil. Kalau orang yang fidyah puasa itu khusus kepada fakir miskin. Jadi jangan salah misalkan anak-anak, orang tua ini fidyah karena dia tidak puasa dan kondisinya sakit, maka anak-anak fidyah ke guru ngaji, ke ustadz, ke Pak RW, ke Pak RT, tidak boleh. Ini harus ke fakir miskin. Itu. Di kampung aja teh. Terus poin nomor 4, orang tua yang sudah sepuh itu tidak diwajibkan mengkodok puasanya. Dia hanya cukup fidyah seperti yang tadi. Berarti yang dikodok itu perjalanan jauh tadi, kemudian yang menyusui, yang melahirkan, yang hamil. Bagaimana kalau misalkan begini? Dia di bulan pertama itu pas hamil, tanggal 1 hamil nih. Tanggal 1 sampai tanggal 30 itu sudah kondisi hamil. Berarti 1 bulan dia harus kodok. Setelah hamil, setelah lahir, berarti sudah lewat bulan puasa. Dia di puasa berikutnya kan 2 tahun kemudian menyusui masih menyusui, masih dapat keringanan tidak puasa. 2 tahun aja masih menyusui, 1 tahun kemudian dia hamil lagi. Kalau misalkan anaknya 5 terus-terusan berarti dia tidak berpuasa kan? Coba yang ini. Dalam setahun dia hamil berarti puasa tidak. Sementara menyusui itu boleh tidak berpuasa dalam 2 tahun. Berarti 2 tahun kemudian dia tidak puasa lagi. Tahun ketiga dia hamil lagi. Itu ada keringanan dari Allah, maka tidak usah dikodok dan tidak usah fidyah untuk yang hamil. Oh, nutunyi ya. Kecuali misalkan Setahun. hamil sekali anak nih hamil, terus dalam pertengahan bulan puasa ataupun dalam 1 full bulan puasa ini dia melahirkan dan nifas dan menyusui, di tahun berikutnya tahun ketiga itu wajib mengkodoknya 1 bulan full berarti. Ya dicicil sebulan 5 hari gitu. Semampu. Gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup Mang Nana? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa nanti saya tanyakan dulu. Yang tadi masalah fidyah.